Hari ini tema kita adalah karakter yang diubahkan. Kolose 3, 1-10. Nah, bacaan kita Kolose itu ditulis oleh Paulus ya. Dan kita tahu Paulus itu dulunya adalah orang yang memusuhi kekristenan, dan kita bisa bayangkan tentang karakter Paulus itu ya. Tentu orang yang merasa dirinya benar, orang yang keras ya, orang yang sombong, tahu banyak tentang Taurat dan sedemikian rupa sehingga dia itu sampai menganiaya dan memenjarakan jemaat mula-mula. Jadi dia ini sebenarnya tentu dari sisi seberang sana ada baiknya ya, taat terhadap Taurat dan bersemangat untuk imannya itu. Jadi dia adalah musuh gereja mula-mula yang terbesar. Jadi di Kisah Para Rasul 8 ayat 3 dikatakan Saulus berusaha membinasakan jemaat. Dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret, ya menyeret. Wah ini keras ya. Laki-laki dan perempuan dan menyerahkan mereka ke dalam penjara. Nah itu saudara ya latar belakang singkat tentang Paulus. Kemudian kita tahu dia mengalami perubahan yang dramatis ya, ketika dia menuju Damaskus untuk kembali menangkap orang-orang Kristen di sana. Dia bertemu dengan Yesus yang menampakkan diri kepada dia. Dan kemudian hidupnya berubah. Itu digambarkan apa yang terjadi ya. Ketika Tuhan Yesus memanggil dia dengan Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ya. Dan itu membuat dia kemudian bertemu dengan Yesus ya. Dan kita tahu kemudian dia berubah dari seorang penganiaya jemaat menjadi dari Saulus menjadi Paulus yang adalah seorang rasul ya. Dan kalau kita baca-baca kitab-kitabnya dan bagaimana dia menyebut nama-nama orang di dalam suratnya, kita bisa melihat betapa Paulus itu kemudian menjadi orang yang sangat mengasihi, ya. Sangat mengasihi, sangat memperhatikan, sangat personal, ya. Di luar berbeda sekali dengan bagaimana tampilan dia sebelum percaya itu. Ya. Jadi dia mengalami perubahan karakter yang sangat luar biasa, tidak kelihatan kesombongannya. Pengetahuannya begitu luar biasa, menulis begitu banyak, tetapi kita bisa merasakan betapa dia itu seorang yang rendah hati, yang sudah tidak ada lagi kebencian sama sekali di dalam dirinya, dan penuh kasih, ya, penuh belas kasihan. Jadi saudara ini bukti bahwa ketika roh Injil, kuasa Injil bekerja di dalam hidup seseorang, maka tidak ada yang tidak mungkin dan akan terjadi suatu perubahan yang nyata, yaitu perubahan karakter itu, saudara-saudara ya. Jadi perubahan karakter ini juga menunjukkan bahwa pertobatannya itu betul ya. Ada orang yang mungkin tadinya tidak percaya, tapi kok tetap aja. Nah itu apa betul dia sungguh-sungguh mengalami pertobatan itu ya. Tapi kalau kita lihat contoh Paulus, kita bisa melihat perubahan yang luar biasa itu. Walaupun Paulus juga pernah mengatakan dia begitu sulit untuk menjalani apa yang dia tahu harus dia lakukan. Ya. Jadi karakter menjadi seperti Kristus itu adalah satu proses yang tidak membalik tangan gitu ya. Bertobat selesai, enggak saudara ya. Tapi terus ada di dalam proses ya, proses. Nah itulah yang kita ingin belajar hari ini. Mari kita baca Kolose 3 ayat 1-10. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan kita di dalam kemuliaannya. Kamu pun, ya berarti kita ini, akan menyatakan diri bersama dengan dia di dalam kemuliaan. Kemudian ayat 5. Karena itu matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat 6, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Jadi dulu pun kita melakukan dan
Allah murka. Tetapi sekarang buanglah semua itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi demikian firman Tuhan. Yang berbahagia kalau kita membaca, merenungkan, melakukan firman-Nya. Jadi surat yang kita baca itu ada 4 pasal ya, ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Kolose. Dan surat ini untuk menanggapi usaha-usaha dari guru palsu yang ingin merendahkan Yesus daripada sesungguhnya ya. Dan karena itu ayat-ayat tertentu menunjukkan bahwa Yesus itu adalah unggul ya. Misalnya Kolose 1:16 mengatakan telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan di bumi. Jadi bahwa di dalam Kristus segala sesuatu telah diciptakan yang ada di surga dan di bumi. Jadi itu menunjukkan bahwa Yesus itu tidak main-main gitu ya. Nah, jadi sebenarnya tujuan Paulus di dalam surat ini adalah menunjukkan keunggulan Kristus yang adalah kepala jemaat. Kemudian mendorong jemaat hidup sesuai dengan iman mereka. Ya. Dia mengatakan di satu ayat, jangan kita ini ditawan dengan filsafat yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun. Ya, mungkin dari orang tua kita mengajarkan apa ya. Dan oleh roh-roh dunia, dan bukan menurut Kristus. Jadi pengajaran lama boleh, tetapi yang menurut ajaran Kristus, ya sesuai dengan ajaran Kristus. Jadi saudara di dalam 4 pasal ini, 2 pasal itu berbicara tentang kebenaran ya. Ya, tentang apa teologinya menjadi percaya itu ya. Nah, nanti kita masih ketemu dengan bagian itu ya. Kemudian di bagian kedua ayat 3 dan 4 itu adalah Paulus menulis bagaimana kita sebagai orang yang percaya itu menjalani kebenaran yang kita percaya itu. Jadi bacaan kita itu adalah aplikasi praktis bagaimana menjalani kehidupan dengan identitas baru kita sebagai orang percaya. Dan itu adalah menanggalkan karakter lama untuk mengenakan karakter baru. Jadi di ayat 10 itu dikatakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dan inilah bukti bahwa kita mengalami identitas baru itu. Nah, jadi saudara, kita akan belajar 3 poin di situ ya. Satu adalah bahwa kita ini mengalami hidup baru di dalam Kristus. Ya, kalau kita itu sungguh-sungguh dengan iman kita ya. Kolose 3 ayat 1-4 menjelaskan hal itu. Dikatakan bahwa kita ini telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ya. Jadi saudara, kita itu bukan sekedar ke gereja, bukan sekedar melayani, ya, bukan sekedar memberi persembahan, mungkin sedikit bersedekah dan sebagainya. Tetapi saudara, kita ini ketika menerima Dia, kita ini mengalami kematian. Ya, bersama dengan Kristus dan kemudian dibangkitkan bersama dengan Kristus. Jadi sesuatu yang sungguh-sungguh serius ya di dalam peristiwa iman itu. Jadi saudara, kita itu mengalami perubahan arah yang berbalik ya dari pusatnya dunia menjadi pusatnya Allah itu sendiri. Ya. Yang tadinya orientasi kita ini dunia, kemudian orientasi kita adalah surga. Ya. Jadi sekarang latar belakang hidup kita ini utamanya adalah kekekalan ya. Sedangkan hidup di dunia ini adalah sesuatu yang kita baca dengan latar belakang kekekalan itu adalah hidup yang sementara. Tetapi sangat mempengaruhi bagaimana kemudian kita akan hidup di kekekalan itu. Ya, karena itu Alkitab mempersiapkan kita. Jadi bagaimana kita menghidupi kehidupan dengan identitas baru itu. Maka dikatakan carilah ya perkara yang di atas, ya, di mana Kristus itu ada gitu ya. Kemudian juga dikatakan di ayat 2 itu pikirkanlah perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi gitu saudara ya. Kenapa? Karena identitas kita baru, kita telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Itu saudara ya. Jadi saudara, kita perlu berubah orientasi ya. Orientasi kita itu adalah sekarang yang di atas ya, yang di surga ya. Itu saudara. Nah,
Jadi saudara, carilah perkara yang di atas. Ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan terus-menerus ya, karena saya sedikit-sedikit kutip bahasa Ibrani itu dan coba ngerti sedikit-sedikit. Maka carilah ini adalah dalam bentuk present tense ya, bentuk sesuatu kebiasaan yang harus dijalankan terus-menerus begitu. Jadi saudara, kita ini terus-menerus harus mencari perkara yang di atas gitu ya, sampai akhir hidup kita tentu ya. Dan kemudian pikirkanlah itu bukan sekedar untuk tahu saudara ya, tetapi itu adalah untuk memahami, kemudian mengubah kita ya, membuat kecenderungan hati kita untuk mengarahkan pada apa yang di atas itu. Ya. Jadi saudara, kita diminta mengalihkan dari cara berpikir dunia ke cara memandang surga, dari cara memandang manusia ke cara memandang Allah. Itu yang harus kita lakukan ketika kita memiliki identitas baru itu. Ya. Jadi saudara, kita memandang materi ya, pekerjaan, ya, keluarga, ya, anak, orang tua, politik dan sebagainya adalah dengan cara pandang yang berbeda, yaitu cara pandang bagaimana Allah memandang hal-hal seperti itu. Nah, saudara, kompas kita adalah Kristus atau firman Tuhan. Jadi bagaimana firman Tuhan berbicara tentang hal-hal apa yang kita pikirkan itu. Saudara, kalau ya dulu itu bagi kita utama adalah dilayani, ya, kita bos, kita dihormati, dilayani, maka cara pandang Alkitab mengatakan lebih besar orang yang melayani daripada orang yang dilayani. Jadi cara pandang yang sangat berbeda, ya. Kalau dulu itu, ya, kalau kita disakiti, ya, orang dunia bilang balas, ya. Tetapi saudara, Alkitab memandang kejadian seperti ini, ya, tidak untuk dibalas karena pembalasan ada di tangan Tuhan, tetapi dengan mengampuni. Jadi daripada membalas, kita melihat hal-hal seperti itu harus sebagai mengampuni. Jadi saudara, banyak hal yang kita Alkitab berbicara, hal-hal penting yang menunjukkan bagaimana cara Allah memandang dibandingkan dengan cara kita yang lama, saudara, ya. Gitu. Nah, jadi saudara, karena itu saudara, kita penting mau belajar firman Tuhan, ya. Ya, kalau dari mana kita bisa belajar cara pandang Allah? Ya, tidak ada jalan lain. Kita harus rajin, tekun, suka belajar firman Tuhan. Ya. Kenapa, saudara? Ya, karena dengan belajar itu, ya, kita dimulai dari pikiran, ya, yang penting bagi kita, karena hanya dengan perubahan di dalam pikiran kita itu, ya, akan menghasilkan perubahan keyakinan. Yang dulunya kita pikir yang benar itu, sekarang yang benar yang firman Tuhan katakan, maka ada harapan kita berubah di dalam bagaimana kita berperilaku di tengah dunia ini berdasarkan keyakinan-keyakinan atas dasar firman Tuhan. Gitu, saudara, ya. Jadi mari kita memberi banyak waktu untuk belajar firman Tuhan, ya. Saudara, sebenarnya di bacaan itu juga dikatakan bahwa kita itu tersembunyi bersama Kristus, ya, bersama Kristus, ya. Jadi saudara, tempat Kristus itu adalah tempat di mana kuasa itu ada, ya, karena dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ya. Jadi saudara, kalau kita bersembunyi, kita menjadi orang yang bersama Kristus, kemudian tersembunyi bersama Dia, maka kita sebenarnya walaupun kelihatan lemah, sebenarnya kita ada di tempat yang mulia dan penuh kuasa itu. Jadi di tengah dunia ini, ketika kita menghadapi kesulitan untuk berubah itu, maka ada kuasa Tuhan yang menyertai kita. Jadi saudara, di dunia ini, ya, kita itu tidak mencari kemuliaan, ya, tetapi nanti ketika Kristus datang dengan kemuliaannya,
kita akan bersama dia untuk mengalami kemuliaan Kristus. Jadi saudara, karena itu di dunia ini orientasi kita tidak mencari kemuliaan, pujian, tapi orientasi kita adalah mendekatkan diri pada Kristus. Nanti pada saat Kristus datang dengan kemuliaannya, maka kita akan bersama dengan dia dimuliakan. Daripada sekarang dimuliakan, sekarang dipuji-puji, nanti Kristus datang, kita tidak ada tempat di sana, saudara. Ya. Gitu ya. Itu satu sedikit nyimpang dari apa yang utama di dalam pembicaraan kita. Ya. Jadi kita tinggal bersama Kristus, ya, mengerti bagaimana Kristus berpikir, bagaimana Kristus itu merasa, bagaimana dia berperilaku. Ya. Ya, tidak bisa kita menjadi seperti dia persis, ya. Kita tidak mungkin sempurna seperti dia, ya. Tetapi kita bisa berbagi karakter Kristus itu, ya. Karena itu seringkali disebut kita ini sedang dibentuk menjadi seperti Kristus, ya. Jadi saudara, dengan bersembunyi bersama Kristus di tempatnya yang mulia dan aman itu, maka kita bisa belajar, ya, bagaimana karakter Kristus itu, dan kemudian kita membangun diri, ya, membangun diri dengan kuasa Roh Kudus untuk menjadi seperti dia. Ya. Nah, saudara, bagaimana hal itu terjadi? Maka bacaan kita selanjutnya 3:5-9 mengatakan bahwa kita ini menanggalkan manusia lama, ya, meninggalkan manusia lama. Di ayat 5 itu dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ya, nanti ada daftarnya, ya. Ada 5 di situ, ya, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ya. Nah, saudara, kita itu berarti diminta untuk secara aktif, ya, secara sengaja mematikan, membunuh, ya, hal-hal yang duniawi itu, yang bertentangan dengan karakter Kristus. Ya. Nah, kemudian ada 5 daftar itu, saudara, ya. Ada percabulan. Ini jelas adalah hubungan seks di luar yang benar, yaitu pernikahan. Immorality bahasa Inggrisnya, ya. Di situ ada bahasa Yunani, porneia, ya. Yang kemudian timbul pornografi dan sebagainya itu, ya. Kemudian kenajisan, berarti itu ketidakmurnian, masalah terutama moral, ya. Pikiran, perkataan, ya, yang tidak murni, ya, yang tidak tulus, yang tidak bersih dari kekudusan, ya. Kenajisan. Kemudian nomor 3 itu hawa nafsu, ya, hawa nafsu yang jahat, ya, ya. Passion itu keinginan daging yang kuat tapi jahat, ya, yang bisa menimbulkan perilaku yang jahat, ya. Kemudian nomor 4 itu nafsu jahat, ya, evil desire. Ya, jadi itu keinginan untuk merusak, ya, untuk terus saja ingin melakukan sesuatu yang merusak, saudara, ya. Kita kalau paling gampang lihat tuh di politik itu, ya, saudara, ya. Dia ingin terus saja menimbulkan suasana yang bertentangan gitu, saudara, ya. Jadi hal-hal itu yang kalau kita punya keinginan jahat itu kita harus singkirkan, ya. Kemudian yang poin kelima itu adalah keserakahan yang sama dengan berhala. Jadi keserakahan ini kan keinginan untuk ingin lebih, ya, ingin lebih lagi, sesuatu yang bukan milik sendiri tentu, ya, tapi milik orang lain, ya. Dan saudara, serakah ini ingin lebih terus, inilah yang menjadi akar dosa, ya, karena kita ingin terus lebih lagi, dan itu membuat fokus kita tidak kepada Tuhan, tetapi kepada apa yang kita inginkan. Karena itu disebut sebagai penyembahan berhala, saudara, ya. Ini sangat terkait, ya, dengan masalah seks, ya, kalau dilihat ayat-ayat ini, dan pasti ini karena latar belakang jemaat Kolose yang di dalam kehidupan mereka sebelum percaya sangat banyak praktek hal ini terjadi di antara orang-orang jemaat itu, ya. Nah, saudara, tapi kemudian timbul pikiran lain lagi dari Paulus, ya, yang sama sekali berbeda, ya. Dan kali ini dia banyak berbicara tidak tentang masalah seks itu, tetapi masalah emosi dan perkataan negatif, ya. Jadi daftar kedua itu berbicara tentang marah, geram, benci,
fitnah, kata-kata kotor, dan saling mendustai. Ya, jadi berhubungan dengan emosi dan kata-kata, saudara ya. Jadi saudara kalau marah itu adalah sesuatu yang masih di dalam, ya, yang kebencian yang masih yang di dalam, ya, yang membara di dalam, tidak terungkap, tetapi ada di dalam seseorang, ya. Tinggal tunggu waktu, ada triggernya, ada penyebabnya, dia akan meledak, ya. Ya, jadi atau nggak usah meledak, bisa juga tidak perlu meledak, ya. Tapi tetap saja itu dilarang oleh Paulus, saudara. Kita membenci orang dari hati saja, nggak usah sampai kita cetuskan. Itu juga bukan natur yang ingin kita miliki, ya, bukan karakter yang kita boleh miliki, ya. Kemudian kalau geram itu bahasa Inggrisnya wrath, ya, atau bahasa Yunaninya thumos, itu adalah seperti marah tetapi meledak. Sesuatu yang terungkap dengan impulsif, ya, tapi dengan alasan yang egois, ya, alasan pemuasan dirinya, emosinya, ya. Ya. Ada juga Yesus marah kepada orang atau kepada lingkungan, ya, pada waktu misalnya dia melihat bait Allah digunakan tempat jual beli, dia marah, saudara, ya, dibalik. Ya, saya rasa nggak kebayang hal itu terjadi, saudara, ya. Tapi terjadi, saudara. Jadi Yesus bisa marah besar karena alasan yang benar, ya. Nah, yang dimaksud dengan geram di sini ini adalah yang alasannya tidak benar, dan itu adalah egois biasanya, ya, ingin memuaskan dirinya, ya. Benci, jahat, ya, malice bahasa Inggrisnya itu, ya. Pikirannya itu jahat, ya. Ya. Ada keinginan-keinginan untuk menyerang atau melukai orang lain, ya. Mungkin dalam bisnis bisa juga, saudara, ya. Dalam bisnis kita ingin menjatuhkan, ya, supaya dia itu gagal atau bangkrut, gitu, ya. Pikirannya jahat gitu, saudara, ya. Orientasinya jahat gitu, ya. Di dalam persaingan itu bisa terwujud seperti itu, ya. Atau di dalam pergaulan ingin menjatuhkan, ya. Pikirannya itu jahat gitu, ya. Nah, kalau yang berikut lagi fitnah. Fitnah jelas, ya, kita mengatakan sesuatu yang tidak tepat untuk menjatuhkan reputasi orang itu, ya. Ya, di sini terkait dengan kebohongan, dengan gosip, ya, dengan bicara yang tidak ada dasar yang kuat, ya, atau sekarang juga kita kenal hoax itu, ya, itu semua ada di sini, saudara. Jadi kita sebagai manusia baru tidak terlibat di dalam hal seperti itu, ya. Kita harus tinggalkan, ya. Kemudian yang 5 adalah kata-kata kotor, ya. Jadi ini penggunaan kata-kata yang kasar, ya, yang vulgar, itu tidak cocok dengan orang percaya, ya. Yang karena di satu sisi kita ini memuji Tuhan dengan kata-kata yang mulia, ya. Ya, kita tidak bisa, ya, mencampurkan dengan kata-kata kotor, ya, saudara, ya. Memaki-maki, ya, itu nomor 5, saudara, ya. Dan kemudian di ayat yang selanjutnya itu Paulus juga melarang orang saling mendustai, saling berbohong, ya. Kadang-kadang kita berbohong putih, istilah kita, ya, untuk supaya orang tidak marah, supaya tidak mengganggu hubungan dan sebagainya, ya. Tetapi Paulus menyatakan itu bukan karakter seharusnya, ya. Kita dilarang saling mendustai, termasuk di dalamnya saling menipu, ya. Kalau dagang bilang, oh ini harganya 100, kita beli, kita nggak untung ini kita belinya 95 ini, ya, padahal belinya 50. Ya, itu berbohong, ya, itu bisa ke arah menipu, ya. Atau yang barusan terjadi, jualan minyaknya dibilang itu 1 kilo, tapi ternyata cuma 750 sampai 900 gram, ya, gitu. Itu adalah berbohong, menipu orang. Jadi saudara, jangan sampai cara bisnis kita, cara dagang kita, cara usaha kita seperti itu. Itu bukan natur, bukan karakter yang kita harus miliki, yang harus kita tinggalkan. Jelas ini adalah bagian dari karakter-karakter yang kita harus tinggalkan sebelum kita kemudian masuk ke bacaan berikutnya, ke langkah selanjutnya, yaitu poin ketiga kita adalah mengenakan manusia baru. Ayat 10 itu mengatakan begini,
dan telah mengenakan manusia baru, ya, yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ya. Jadi saudara, Paulus menggunakan istilah apa yang kita akan jalani setelah menjadi percaya dengan istilah melepaskan dan memakai baju, ya, melepaskan dan memakai baju. Jadi orang ngerti. Jadi kita harus lepas baju dulu, baru kemudian pakai baju yang bersih. Kita nggak bisa baju kotor kita pakai, kita tutup dengan baju bersih, tetap aja kotor, ya. Yang kotor kita lepas, kita ganti dengan baju yang bersih. Jadi kita menanggalkan manusia lama dengan segala perilakunya itu, pikiran dan perilakunya itu, dan kemudian mengenakan manusia baru, ya. Dan Paulus sudah memberi contoh-contoh perbuatan dosa apa yang perlu kita tinggalkan sebelum kita mengenakan hati yang baru, perilaku yang baru, baju yang baru, perilaku yang baru, baik berhubungan dengan masalah seks maupun dengan masalah perkataan, saudara, ya. Dan ini adalah sesuatu yang jelas adalah proses panjang, saudara, ya. Saya waktu mempelajari ini saya juga kaget, saudara, ya. Ternyata tidak sesimpel yang sudah kepikir, ya. Ternyata ada hal-hal yang kita masih terus jauh dari target Allah, ya, sempurna itu, ya. Jadi semua orang saya kira mengalami seperti itu, ya. Jadi saudara, dia mendorong kita mengenakan identitas baru kita untuk terus-menerus diperbarui di dalam pengetahuan yang benar, ya. Jadi saudara, memang kalau kita tidak belajar firman Tuhan, ya kita tidak tahu yang benar, ya. Dan akhirnya kita bisa terjebak di dalam kehidupan yang mandek, ya, kehidupan yang mandek, yang tidak bertumbuh, yang Tuhan inginkan, ya. Karena itu kita perlu mau terus-menerus belajar firman Tuhan itu, sehingga kita juga terus-menerus dibentuk, ya. Dan kemudian orang bisa tetap rendah hati, ya, kalau dia belajar, saudara, ya. Oh iya, ya, saya masih jauh, ya. Puji Tuhan, Tuhan menerima saya walaupun saya masih seperti ini, ya. Itu, saudara, ya. Nah, saudara, pengetahuan yang benar sesuai dengan gambar Allah, ya. Jadi kita tidak melihat kita dari gambar manusia lain, saudara, ya. Wow, kita sedikit lebih baik dong daripada si A, si B, si C, ya. Dia begini. Tapi lihatlah gambar Allah, saudara, ya. Itu yang di Paulus bilang, katakan, ya. Lihat gambar Allah. Maka kita akan lihat, gapnya masih jauh. Jadi akan ada kerendahan hati, ada semangat, ada kemauan untuk terus bertumbuh, ya. Nah, saudara, pengetahuan itu, saudara, ya, di dalam bahasa aslinya itu di situ ada, ya, dalam kurung epigenosis itu bukan sekedar pengetahuan yang umum yang adalah gnosis, ya. Ya, itu adalah pengetahuan yang lebih dalam, yang lebih pribadi, ya, dan mengubah, ya, transform, ya. Ya, dan pengetahuan yang menghubungkan kita, ya, dengan Allah kita itu. Jadi bukan sekedar, ya, saya tahu Dani, tapi saya punya hubungan dengan dia, gitu, ya. Jadi pengetahuan ini adalah tahu sampai memiliki hubungan yang pribadi dengan Allah kita, ya. Kemudian mengalami perubahan dari hubungan kita dengan dia, ya. Kalau kita berhubungan dengan orang tertentu, kan dia mempengaruhi kita, saudara, ya. Nah, kalau kita berhubungan dengan Allah, maka kita akan diubah oleh Allah. Jadi pengetahuan yang dimaksud epigenosis itu adalah pengetahuan yang mengubah kita, ya, yang menghubungkan kita dengan Allah, yang membuat kita kenal Allah dan mengubah hidup kita. Jadi saudara, ini sudah hampir selesai. Inilah panggilan kita untuk mengembangkan karakter untuk semakin serupa dengan Allah, ya. Ya, ini adalah sesuatu yang penting. Karena apa? Karena Allah menggunakan manusia di tengah dunia untuk menjadi saksinya, ya. Jadi manusia lain perlu lihat, orang percaya itu seperti ini, ya. Bagaimana perilaku kehidupan seksualnya misalnya, dan bagaimana perkataannya, ya. Sehingga orang melihat Allah, dan kemudian orang melalui kesaksian itu bisa mengenal Tuhan kita, ya. Jadi saya sebagai penutup, ya, perubahan karakter Paulus ini adalah bukti nyata bahwa Injil memiliki kuasa untuk mengubah hidup kita. Jadi kalau kita membuka hati kita untuk Tuhan, membiarkan Dia bekerja, maka kita juga bisa mengalami perubahan yang drastis seperti Paulus, ya. Dan saudara, ketika kita percaya, memang
kita dipanggil untuk berubah, ya, dipanggil untuk menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru kita. Kita dipanggil untuk terus bertumbuh di dalam karakter Tuhan kita, karakter Kristus, ya. Jadi mari kita renungkan bagaimana kehidupan kita selama ini, hal apa yang saya masih dikuasai oleh karakter lama, ya, yang saya perlu berubah, yang saya perlu bertobat dan berubah, ya, kita perlu tinggalkan dan mengenakan karakter yang baru, ya. Dan apa yang saya bisa lakukan untuk itu, saudara, ya? Jadi bagaimana saya bisa membuang karakter lama, bagaimana saya bisa mengenakan karakter baru, yang jelas tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi oleh kuasa Allah itu sendiri, ya. Filipi 4 ayat 13 mengatakan segala hal dapat kulakukan di dalam Dia, ya, yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi, saudara, kuncinya adalah kita membangun hubungan kedekatan dengan Tuhan kita, maka kita akan mengalami kuasa untuk berubah, ya. Dan perubahan ini adalah sesuatu yang proses, ya, yang terjadi sepanjang hidup kita sampai Tuhan panggil kembali. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, maka kita bertemu dengan Dia dan disempurnakan. Jadi mari kita terus berjuang, saudara, ya, untuk mau diubah oleh Tuhan kita, ya. Berkomitmen dan juga saling mendukung. Saya rasa puji Tuhan kita ada persekutuan ini, ya. Ialah dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh siapapun, itu firman Tuhan yang saling menjadi dukungan bagi kita untuk bertumbuh, ya. Mari kita menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini, ya. Dan pada waktunya kita bertemu Tuhan, ya. Bagi orang-orang seperti saya, tidak terlalu lama lagi akan ketemu Tuhan, dan Tuhan mengatakan, "Kau hamba yang baik dan setia. Ya, engkau telah setia dalam hal kecil, mari masuk ke dalam kesukaanku." Itu yang kita rindukan, saudara, ketika ketemu dengan Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh bersekutu, boleh menikmati kekeluargaan kami dari berbagai tempat. Kami boleh mendapatkan kesempatan juga untuk belajar firman Tuhan yang menolong kami untuk semakin mengenal Tuhan dan bertumbuh menjadi pribadi yang Tuhan kehendaki. Biarlah apa yang kami alami ini tidak sia-sia, tetapi boleh memberkati kami semua dan juga memberkati orang-orang yang ada di lingkungan kami. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.